Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ikhwan Al-Ikhlas, NIM 19087015 dengan prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas di pertemuan kelima. Administrasi. Pengertian administrasi peserta didik. Mengelola sumber daya yang ada 7 tambah 1 untuk mencapai tujuan yang secara efektif dan efisien. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan pendidikan tertentu dalam kurung Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi, administrasi peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik. Itu bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang luas agar tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Proses administrasi peserta didik. 1. Perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, orientasi peserta didik baru. Yang ketiga, bimbingan dan konseling. Yang keempat, peraturan disiplin dan tata tertib sekolah. Yang kelima, pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Yang keenam, pengelolaan kelas. Yang ketujuh, pencatatan data peserta didik dan instrumen-instrumen yang digunakan. Yang kelima, yang ke-8, kenaikan kelas dan EPTA. Untuk manual ada beberapa. Yang pertama, buku induk siswa. Yang kedua, buku kliper. Yang ketiga, daftar presentasi. Yang keempat, daftar mutasi peserta didik. Yang kelima, buku catatan pribadi peserta didik. Yang keenam, daftar nilai. Yang ketujuh, buku lengger. Yang ke-8, buku rapor. Untuk elektronik, yang A, buku induk siswa. Yang kedua, buku kliper. Yang ketiga, daftar mutasi peserta didik. Yang keempat, buku catatan pribadi peserta didik. Yang kelima, daftar nilai. Kelebihan instrumen elektronik. Pertama, lebih cepat. Kedua, lebih teliti. Tiga, kapasitas lebih besar. Keempat, kemampuan mengulang. Yang kelima, mudah mengupdate. Yang keenam, mempermudah untuk mengirim dan menerima. Peran guru dalam administrasi peserta didik. Guru ikut terlibat dalam administrasi peserta didik terutama pada kegiatan. Yang pertama, pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam mengelompok. Yang kedua, pengelolaan kelas. Yang ketiga, kenaikan kelas dan EPTA. Baik, sampai di sini hasil tugas yang saya berikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.